Halo semuanya, balik lagi bersama saya di CBSA Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, serta diberikan berkat dan rezeki yang melimpah. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita memanfaatkan antena remote atau antena rotari yang sudah rusak boosternya, kita jadikan antena TV digital. Oke, kita CBSA, coba bikin sendiri aja. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Oke guys, ini antena booster saya. Nah, ini booster yang bagian atasnya yang nempel pada antenanya. Nah, ini kebetulan antenanya udah saya lepas sebelumnya. Udah rusak ini booster atasnya ini. Sehingga sebelumnya udah saya lepas, mau saya buang, tapi kemudian saya berpikir untuk memanfaatkannya kembali. Nah, untuk memanfaatkannya kita harus lihat dulu atau telusuri kabel UHF-nya. Nah, di sini ada UHF dan VHF. Nah, UHF ternyata yang berwarna putih ini ya guys. Nah, kabel UHF-nya ini yang akan kita pakai ya guys. Karena untuk menangkap sinyal TV digital di Indonesia, transmisi sinyal digitalnya dia menggunakan frekuensi UHF. Jadi untuk yang VHF kita tidak pakai. Nah, ini booster atasnya udah tidak berfungsi lagi, sehingga nanti kita akan menyambungkannya langsung ke kabel UHF-nya. Nah, ada dua cara, nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman bagaimana cara-caranya. Nah, untuk cara yang pertama, kabel antena yang dari TV ini akan kita sambungkan langsung ke kabel UHF-nya yang berwarna putih ini. Nah, yang warna putih ini kabel UHF-nya kita langsung sambungkan ke sini. Jadi tidak melalui boosternya lagi, jadi boosternya udah nggak kita pakai. Nah, untuk cara yang pertama disambung langsung seperti ini guys. Jadi dari kabel UHF yang berwarna putih langsung disambungkan ke kabel antena TV. Nah, kalau untuk cara yang kedua kita langsung sambungkan ke antenanya seperti ini guys. Nah, nanti saya akan review cara mana yang sinyalnya lebih besar dan lebih stabil. Jadi pastikan teman-teman menontonnya sampai selesai. Oke, kita langsung aja lepas kabel antena yang dari TV yang berwarna hitam ini, kita lepas, kita buka murnya. Atau kalau misalnya teman-teman pengen digunting, langsung digunting aja di bagian itunya, kabelnya. Nah, ini saya lepas dulu murnya. Kemudian kita gunting kabelnya. Kabel antena yang dari TV ini kita putuskan. Oke, ini kabelnya udah kita lepas. Kemudian kita kupas kabelnya pakai gunting. Nah, ini kupasnya pelan-pelan ya guys, harus hati-hati agar kabel serabutnya itu tidak terputus karena tergunting. Kita pelan-pelan aja ya, seperti ini kita pelan-pelan. Kita kalau cabutnya keluar. Oke, nah ini udah kelihatan kabel serabutnya. Kita rapikan kabel serabutnya agar tidak berantakan dan lebih mudah untuk disatukan. Nah, kita rapikan. Kemudian baru kita satukan. Nah, kemudian untuk aluminium foilnya ini kita gunting aja. Kemudian kita kupas kabel tembaga intinya ini. Nah, plastiknya ini kita kupas pakai gunting pelan-pelan agar kabel tembaganya tidak putus. Kita tarik keluar. Nah, seperti itu. Kalau udah seperti ini siap untuk kita sambungkan. Lanjut, kabel putih atau kabel UHF-nya ini kita putuskan atau kita lepas dengan menggunakan gunting atau apa saja. Kemudian kita kupas juga kabel UHF-nya. Nah, di sini kita kupasnya juga pelan-pelan ya guys, agar kabel serabut dari UHF-nya ini tidak terputus atau tergunting. Nah, ini bungkus kabelnya kita lepas. Kemudian kita rapikan dan kita satukan kabel serabutnya. Kita satukan pelan-pelan biar dia tidak terputus. Kemudian kita kupas kabel intinya yang ini ya guys, yang putih ini, yang bagian dalamnya kita kupas plastiknya pelan-pelan biar tidak terputus kabel intinya. Nah, ini tinggal kita tarik plastik pembungkus kabelnya ini. Nah, kita tarik keluar seperti itu. Oke, siap kita sambungkan. Oke, yang ini tinggal kita sambungkan yang serabut sama yang serabut. Jadi kabel yang serabut dari antena TV kita sambungkan ke serabut dari yang UHF. Terus yang inti atau kabel tembaga yang intinya itu kita sambungkan juga yang dari UHF ke antena TV-nya. Nah, ini tinggal kita lilitkan aja kabel intinya
Nah, kita lilitkan seperti itu, lilitkan pelan-pelan agar dia tersambung dengan rapat atau dengan kuat. Oke, udah kayak gini. Nah, udah kayak gini kita bantu lekatkan pakai lem bakar biar dia lebih rapat atau lebih lengket. Lem bakar di sini biar dia lengket. Oke. Bungkus lagi pakai isolasi. Lem bakar kita isolasi biar dia makin kuat, tidak gampang lepas. Sekarang ini serabut dengan serabut kita sambungkan. Oke, setelah disambung kita isolasi. Nah, kita isolasi biar dia rapat dan tidak terjadi korsleting. Nah, ini udah tersambung, tinggal kita review hasilnya dan sinyalnya. Sebelum kita nyalakan TV-nya, booster bawah ini kita cabut dulu guys. Karena booster dan rotator pada antena sudah kita lepas, sehingga tidak butuh power supply lagi untuk mensuplai daya ke antena. Kalau power supply atau booster bawahnya ini tetap kita pakai, takutnya terjadi korsleting. Nah, TV sudah digital dari antena. Nah, ini tidak perlu ke booster lagi, langsung masuk ke sini, langsung colokan ke sini, langsung kita colokan. Nah, kalau teman-teman TV-nya belum digital atau belum support digital, teman-teman bisa pakai set-top box. Nah, ini STB atau set-top box. Jadi dari antena masuk ke sini dulu, antena in, terus keluar ke TV dari antena out, dari HDMI atau dari kabel AV. Oke guys, kita coba nyalain TV-nya. Kita lihat hasilnya. Ini dapat kita cek sinyalnya. Ini TVRI. Nah, di sini kita lihat kualitas sinyalnya tidak terlalu bagus. Nah, di sini kualitas sinyalnya antara 60-an sampai 70. Kekuatan sinyalnya di sekitaran 26 sampai 30-an. Jadi tidak terlalu bagus. Nah, kita coba lagi dengan cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua ini kebetulan antena saya sudah saya buka sebelumnya. Nah, jadi saya bisa udah langsung tahu jalur kabel UHF-nya yang warna putih ini. Nah, yang warna putih ini arahnya ke sana. Nah, ini dia kabel UHF-nya. Nah, sedangkan yang hitam itu adalah kabel rotatornya. Sedangkan yang hitam di sebelahnya lagi itu, nah, yang itu adalah kabel VHF-nya. Oke guys, sekarang saya mau pasang antenanya, tapi sebelum saya pasang saya tandai dulu jalur untuk kabel putih atau kabel UHF-nya. Saya tandai sehingga pada saat nanti pemasangan untuk penyambungan kabel antenanya, saya udah tahu jalur UHF-nya di bagian ini. Biasanya ada tanda UHF atau VHF di bagian tutupnya, tapi ini udah lama banget jadi tidak kelihatan. Untuk memasang antenanya ini tinggal kita lihat kaki-kakinya ini. Nah, tinggal kita pasang ke lubang-lubangnya ini. Jadi 4 kakinya tinggal kita masukkan ke lubang-lubang yang tersedia. Nah, tinggal kita masukkan aja. Nah, ini udah masuk, tinggal kita pasang moncongnya yang bagian depan. Nah, ini moncongnya, kebetulan moncongnya ini udah patah kakinya satu, jadi nanti saya sambungnya pakai kabel tis. Nah, murnya udah tidak bisa dipakai lagi. Sebelum saya pasang moncongnya di sini, saya akan sambung kabel antenanya. Nah, kebetulan ini jalur UHF yang udah kita tandain tadi. Nah, tinggal kita pasang aja kabel antena yang udah kita kupas sebelumnya, yang udah kita pisahkan kayak begini. Nah, kita tinggal sambungkan ada ke murnya. Mur yang ada tersedia di antenanya. Nah, seperti ini guys. Nah, tinggal kita pasangkan ke situ. Ini bebas ya guys, serabutnya bisa di sebelah kiri atau bisa di sebelah kanan. Tergantung teman-teman mau pasangnya di mana. Terus kabel inti yang tembaganya itu kita pasang di sebelahnya. Nah, kita kancing di sebelahnya. Nah, kita kancing seperti ini guys. Nah, hasilnya seperti ini guys. Nah, ini udah saya kancing. Nah, moncongnya pun sudah saya pasang di depannya. Saya ikat pakai kabel tis.
Nah ini guys sudah terpasang. Nah ini saya pasangnya di bagian bawahnya guys. Nah teman-teman bisa aja pasangnya yang di bagian atasnya, karena itu sama aja jalur UHF itu bagian bawah toh. Atasnya itu sama-sama jalur UHF. Nah teman-teman kalau misalnya lebih nyaman di atas, pasang aja yang di atasnya. Nah untuk menentukan arah UHF atau VHF-nya, biasanya ada tanda atau tulisan UHF atau VHF di bagian tutupnya ini. Nah ini karena udah lama jadi tidak kelihatan. Jadi teman-teman bisa lihat di tutup rotatornya. Kalau misalnya di antena teman-teman tulisannya tidak kelihatan juga, biasanya arah UHF-nya itu ada di moncongnya ini. Nah di baut yang di arah moncong ini UHF-nya. Nah kalau yang di bagian belakangnya itu, nah di belakangnya yang ini arah VHF-nya. Nah yang bagian mur ini atas bawahnya ini VHF guys ya. Jadi teman-teman sambungnya yang di bagian depan, yang di arah moncongnya. Nah yang bagian ini, yang bagian ke arah moncongnya sebelah sini guys. Nah ini dia. Setelah terpasang, untuk lebih amannya kita bakar pakai lem bakar yang kayak gini guys. Nah ini dia. Karena saya tidak punya alat lem bakar, jadi saya bakarnya manual pakai korek api kayak gini guys. Nah ini tinggal kita oleskan aja ke, baik itu ke kabel serabutnya ataupun ke kabel intinya. Nah dililitkan semua kayak gini guys, biar dia lebih aman dan lebih terlindungi, baik itu dari karat ataupun dari hal-hal lain yang tidak kita inginkan. Lanjut kita berdirikan antenanya, kita pasang. Ini kebetulan saya tinggalnya di kota Kupang, jadi antenanya tidak perlu terlalu tinggi karena stasiun pemancarnya tidak terlalu jauh. Setelah kita pasang antenanya, kita nyalakan TV-nya, kita coba sinyalnya. Nah ini TVRI, kita coba lihat sinyalnya TVRI. Nah ini kualitas sinyalnya lebih bagus ya, kualitas sinyalnya 100%, sedangkan kekuatan sinyal sekitar 50% lebih, 58-60%an lah. Jadi ini lebih baik ya teman-teman, jadi dia lebih stabil karena kualitas sinyalnya lebih besar. Jadi di tempat saya ini untuk channel yang kita dapat dari antena yang kita pasang tadi ada 20 channel. Nah ini ke 20 channelnya ini lumayan ya, untuk siaran nasionalnya udah lumayan lah. Oke, sekian dulu video tutorialnya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Salam sehat dan sampai jumpa, bye bye.